Shalom, selamat pagi bagi kita. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Apapun aktivitas kita dalam satu hari ini, tetaplah semangat dan yakinlah bahwa Tuhan beserta kita. Namun sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, baiklah kita terlebih dahulu beribadah sejenak untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih atas berkat-Mu. Pada kesempatan ini kami beribadah sejenak dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa melalui hamba-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dikutip dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam realita hidup, salah satu penunjang keberhasilan kita dapat dipengaruhi oleh cara pandang atau pikiran. Ada keterkaitan kuat antara beberapa besar daya tahan, semangat, daya juang, mental kita dengan apa yang ada di pikiran kita. Seringkali pikiran-pikiran negatif menghambat kita untuk mengalami peningkatan dalam hidup. Bisa saja kita tetap percaya Tuhan, tetapi isi pikiran kita hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif atau tidak. Jarang juga orang mengukur dirinya terlalu rendah di dalam pikirannya dengan berkata dalam hati. Salah satu contoh, dia mengatakan, saya ini siapa? Mana mungkin saya sanggup melakukan itu? Ada banyak orang yang membatasi dirinya untuk maju karena merasa tidak sanggup. Akibatnya mereka pun membuang peluang yang sebenarnya yang sudah ada di depan mata. Padahal sebenarnya Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu membuka peluang atau jalan agar kita bisa menapak maju, terus naik dan bukan turun. Tetapi seringkali apa yang ada di dalam pikiran kita lah yang akan membawa pengaruh. Apakah kita menangkap peluang-peluang itu atau malah terus menyanyiakannya, terus membiarkan semua itu berlalu di hadapan kita dengan sia-sia. Ironisnya saudaraku, mereka kemudian malah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Hati-hati saudara, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena firman Tuhan dalam Amsal menyebutkan bahwa hati merupakan sumber kehidupan yang harus kita jaga. Amsal 4 ayat 23. Itu sungguh benar.
Namun di samping itu, pikiran kita pun harus bisa kita kendalikan. Jangan sampai pikiran-pikiran kita berjalan liar tanpa terkendali, karena itu bisa sangat berbahaya. Di samping itu juga, pikiran-pikiran kita hanya berisi hal-hal negatif, maka kita pun akan terus berjalan di tempat atau bahkan mundur karena pikiran kita terus membatasi kita untuk maju. Maka ayat bacaan hari ini akan sangat berguna untuk kita perhatikan. Saudaraku, dalam nats renungan hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dan bagi kita saat ini agar mengisi pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang kita pikirkan. Dan hal itu adalah sebuah anjuran yang sangat penting karena mengingatkan kita untuk mendasari pikiran kita dengan segala hal-hal yang positif. Perhatikanlah, ketika Paulus menuliskan hal ini, dia sendiri sebenarnya sedang dalam keadaan yang jauh dari yang baik. Paulus tengah dipenjara pada saat itu. Ia punya segudang alasan untuk mengeluh, merasa kecewa, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Setidaknya ia punya alasan untuk tidak melayani buat sementara ketika itu. Dan mungkin kita akan maklum jika ia melakukan itu, karena kita pun mungkin akan berbuat seperti itu pada saat kita berada dalam keadaan sulit. Namun dalam firman renungan pada hari ini, Paulus tidak mau membiarkan pikirannya untuk dikuasai oleh hal-hal negatif. Dia justru menolak untuk terjebak. Meskipun situasi yang sedang buruk, Paulus telah memancarkan ungkapan-ungkapan sukacita dan terus mengingatkan jemaat-jemaat lewat surat-suratnya agar tidak pernah menyerah dan kehilangan harapan. Paulus terus menggugah hati orang lain untuk tetap berpikir positif meskipun situasi yang dihadapi semuanya berlawanan dengan kehendak kita. Jangan membiarkan berbagai hal negatif datang silih berganti atau malah tinggal diam di dalam pikiran kita. Namun saudaraku, hendaknya pikiran itu terarah sebagaimana seruan firman pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pikiran yang benar menghantarkan kami untuk melakukan berbagai tugas panggilan kami dalam satu hari ini turut di dalam kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami sehingga kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kiranya dengan tuntunan Roh-Mu seluruh aktivitas kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, seluruh tanggung jawab kami, seluruh apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu selalu nyata dan berkat-Mu selalu mendahului langkah kami, sehingga kami beroleh kesehatan, kekuatan yang baru, dan hati yang damai. Inilah kami Tuhan. Tuhan kiranya berkenan atas setiap doa dan perjalanan hidup kami untuk satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.